Hello, welcome everyone. Welcome to Atomy. Selamat pagi, Kanada. Oke, selamat pagi Kanada, selamat malam. Saya mau ucapkan juga buat semua yang ada di Indonesia, yang hari ini sekarang sudah jam berapa ya? Hampir jam 9 ya. Dan juga untuk yang di Sydney, Australia, selamat malam. Pasti sudah malam sekali sekarang. Oke, selamat bertemu lagi. Kita di saat ini di dalam session mini seminar hanya sejam saja. Oke, pertama-tama saya mau kenalkan dulu. Nama saya Hana Parifa. Saya adalah Sales Master di Atomy. Dan terima kasih buat Pak Mike Sujadi yang sudah menunjuk saya sebagai moderator pada hari ini, session sekarang ini, dan mari kita mulai. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita mau bawakan motto company kita ya. Kita mau bacakan motto company kita. Semuanya sudah hafal kan di luar kepala? Oke? Ya. Oke, so semuanya ready? Ya, pada saat kita ucapkan kata-kata ayo, 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 kita angkat tangan kita, ya, dan kita katakan ayo, ayo, ayo. Oke? Ya, ready semua? Saya akan hitung ya, dari 5, 4, 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Oh, bisa. Oke, terima kasih. Good. Teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan 5 speaker ya. Kita kedatangan 5 speaker ya dengan 5 topik yang berbeda. Oke. Topik pertama yaitu company introduction, kedua marketing plan, terus product sharing, product testimony, and the last one is road to success. 5 topik ini. So, jadi tanpa buang waktu lagi, mari kita mau dengarkan seksi pertama yang dibawakan oleh seorang bapak yang bernama Christopher Emmanuel dari Sydney, Australia. Ya, Christopher ini dia adalah seorang akuntan, ya, entrepreneur yang punya vision, yaitu visinya dia adalah world's prosperity through entrepreneurs education. Jadi entrepreneur itu adalah key ya untuk kita mencapai sukses ya. Dan hobinya Pak Christopher ini adalah making money while sleeping, eating and traveling. Wow, hebat. Ya, itu dia. So, saya persilakan untuk Pak Christopher Emmanuel untuk membawakan di company introduction. Thank you, Bu Hana. Halo semuanya, selamat malam. Saya share screen dulu ya. Oke, semua pada bisa lihat screen saya nggak? Ya. Iya. Kelihatan ya? Oke, saya akan membawakan tentang company introduction. Apa itu Atomy, siapa itu Atomy, perusahaan apa yang kita ini lagi mau lihat bersama-sama, ya. Siapa itu Atomy? Atomy itu adalah perusahaan yang terbentuk dengan prinsip yang mereka menjaga prinsip fundamental. Prinsip fundamental itu apa ya? Prinsipnya dia salah satunya adalah prinsip yang menjaga kualitas dengan memberikan harga yang terbaik. Prinsip fundamental apa lagi? Prinsip yang kita mau dalam perusahaan ini mereka menjaga benar-benar mengikuti peraturan dimanapun mereka berada. Sekarang ini seperti yang kita tahu, Atomy itu adalah perusahaan global. Jadi mereka harus patuhi peraturan-peraturan di negara-negara di mana mereka berada. Jadi di Atomy kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa lihat bahwa Atomy itu akan mematuhi peraturan-peraturan yang berada. Atomy juga memperluas ke dunia dengan prinsip tersebut. Jadi bukan cuma dengan patuh peraturan,
juga dengan prinsip yang namanya absolute price, absolute quality, tapi juga kita ada prinsip yang Atomy juga memakai prinsip yang disebutnya global sourcing, global sales. Jadi ini dia bisa ekspansi ke seluruh dunia dengan prinsip-prinsip yang luar biasa ini. Juga Atomy mau bertumbuh bersama dengan konsumen dan dia mempunyai prinsip untuk berbagi. Ini yang bagi saya kalau saya presentasi, maksudnya saya cuma mau berbagi dengan pengalaman pribadi saya aja lah, gitu loh. Karena ini yang saya ngelihat dari Atomy, mereka mempunyai konsep yang sungguh luar biasa menurut saya ya. Karena konsepnya mereka itulah konsep yang berbagi. Kita cuma perlu berbagi di Atomy. Berbagi tentang perusahaannya, berbagi tentang produknya, berbagi tentang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Atomy. Nah, itu yang luar biasa dari Atomy yang menurut saya. Kami adalah Atomy. Nah, ini adalah perusahaan Atomy yang berasal dari Korea. Mari kita lihat background lebih lanjut lagi, lebih detail tentang Atomy. Perusahaan Atomy didirikan oleh pendirinya adalah ini Bapak CEO Han Gil Park. Didirikan pada tanggal 1 Juni 2009. Global revenue sampai 2020 kemarin adalah 1,7 miliar US dollar. Ini berarti sekitar 17 triliun ya. Global member sampai di akhir 2020 sudah mencapai 15 juta member, total member ya. Global karyawan mencapai 400 karyawan. Global region saat ini sudah mencapai di 21 negara. Produk sudah ada sekitar 400 lebih produk itu di Korea ya. Di Korea di tempat di negara asalnya Atomy sudah ada sekitar 400 produk langsung di Atomy yang tersedia. Kantor pusatnya di Korea Selatan. Oke. Nah, ekspansi global. Atomy itu sudah berkembang semenjak dari 2009, kemudian yang berawal dari Korea Selatan, 2010 kemudian mereka buka ke Amerika, ke USA, 2011 ke Jepang dan Kanada, 2014 Taiwan, 2015 Singapura, 2016 Kambodia, Filipina dan Malaysia, 2017 ke Meksiko dan Thailand. 2018 ini baru ke negara saya, Australia, terus Indonesia dan Rusia. Nah, 2020 itu India, Cina, Hong Kong dan Kolombia. Dan di 2021 baru-baru ini di awal tahun ke New Zealand dan Turki, dan kemarin baru saja dibuka Juli kemarin adalah UK dan European Union. Nah, European Union ini melalui UK ya untuk membership-nya. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa dari 2009 sampai sekarang perusahaan ini ekspansinya sudah luar biasa dan mereka memiliki plan ke depan untuk ekspansi dalam waktu 5 tahun ke depan itu untuk sekitar 30 negara lagi. Jadi kita bisa melihat bahwa Atomy itu punya target yang luar biasa. Oke, bagaimana Atomy itu bisnis modelnya? Bisnis modelnya Atomy itu adalah dia punya produk itu adalah menganut prinsip adalah kualitas yang tinggi dengan harga yang rendah. Nah, kalau saya boleh bilang, mungkin nggak di semua negara harganya rendah-rendah banget, tapi kalau menurut saya harganya reasonable, gitu loh. Tapi kalau saya di negara saya, kalau di Australia, saya sudah bandingkan banyak dari harga-harga produknya Atomy itu, di mana saya mengalami waktu saya kenal Atomy itu di 2018, saya belajar ngelihatnya gini, punya stigma bahwa perusahaan-perusahaan network marketing atau MLM itu mereka punya barang kualitasnya tinggi tapi harganya nggak terjangkau. Tapi yang saya kaget waktu saya ketemu dengan Atomy, itu mereka punya produk dengan harga yang sangat masuk akal. Itu yang saya nggak pernah ketemu. Waktu itu saya belum pernah tahu, saya nggak tahu tentang kualitasnya, tapi saya percaya kalau semua perusahaan network marketing, perusahaan jaringan, itu punya kualitas yang bagus. Nah, itu yang membuat saya kaget dari situ. Nah, selain dari situ, inilah yang prinsip yang tadi saya di awal saya udah jelaskan bahwa ini adalah prinsip yang namanya absolute product. Absolute product itu adalah absolute kualitas dan absolute harga. So absolute quality and absolute price. Nah, ini adalah strategi yang dipakai oleh Atomy yang disebut strategi mastish, yaitu mass production dengan prestige quality.
dengan prestige atau luxury ya, luxury untuk kualitasnya. Nah, Atomy berfokus bukan cuma dari produknya. Kenapa dia berfokus produk dengan harga yang reasonable, harga yang murah, atau kalau kita boleh bilang harga yang hemat. Karena Atomy berfokus kepada konsumer. Kita semua itu adalah konsumen dari Atomy. Nah, sukses dari konsumen itu yang penting buat Atomy. Kenapa? Karena kalau kita sebagai konsumen melihat dengan kualitas produk yang tinggi terus dengan harga yang rendah, kita beli, logikanya adalah kalau konsumennya puas, tentu saja mereka akan belanja ulang. Nah, pada saat mereka belanja ulang, itu yang disebutnya repeat order, repurchase, tentu saja artinya kita akan sharing sama orang-orang lain. Sama, saya mengambil contoh dalam hal ini seperti kayak gini aja. Pernah gak kita nonton movie yang bagus? Saking bagusnya kita pasti sharing ke teman kita, ke teman-teman dekat kita. Nah, sama di sini intinya seperti itu. Kalau kita tahu ada produk yang bagus, kalau kita tahu ada produk yang luar biasa yang mempunyai benefit buat kita pasti akan menceritakan produk ini ke teman-teman kita. Kalau kita ada makanan enak, ketemu restoran enak, udah restorannya enak, harganya murah lagi. Nah, pasti kita akan sharing. Saya paling gampang cerita kalau soal makanan. Itu udah paling topnya dah. Pasti sharing kemana-mana. Wah, restoran ini pasti enak. Nah, inilah yang disebutnya sukses consumer. Masalahnya adalah yang selama ini kita lakukan di luar, kita nggak mendapatkan yang disebutnya income. Nah, ini yang kita bisa peroleh dari Atomy, opportunity atau kesempatan peluang yang kita bisa dapatkan di Atomy. Nah, jadi kita bisa memperoleh yang disebutnya income, atau kalau saya boleh bilang ya selain disebutnya commission, atau saya bilangnya cashback dari belanjanya kita. Jadi dengan kita merubah apa yang kita belanja, karena nanti kita akan lihat lebih lanjut produk-produk Atomy itu banyak sekali, kategorinya banyak sekali, sehingga ini kita bisa rubah habit kita rubah dengan kita belanja apa yang kita butuh, kita belanja dengan apa yang kita pakai, menjadi income buat kita. Menjadi true residual income. Oke, nah Atomy menempatkan dirinya itu adalah sebagai perusahaan distribusi. Dia bukan perusahaan yang memanufacture produk, atau dia juga bukan perusahaan yang dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ini perusahaan yang R&D atau perusahaan yang meresearch produknya, bukan. Atomy itu bukan perusahaan yang manufacturing atau memproduksi produknya, ataupun yang mempunyai research produknya. Dia bukan produk yang perusahaan yang mempunyai paten-paten produk-produk yang dijual. Jadi Atomy itu mengambil posisinya dia adalah sebagai perusahaan distribusi untuk manufacturer yang berkualitas. Nah, mereka CEO Hangil Park atau Atomy mempergunakan prinsip yang disebut yang tadi, yang absolute quality dan absolute price. Jadi mereka mencari perusahaan-perusahaan atau manufacturing produksi-produksi yang kualitasnya bagus dan mempunyai visi ke depan. Jadi sama-sama punya visi bareng-bareng Atomy dengan perusahaan manufacturer untuk sama-sama menguntungkan, memberikan benefit yang lebih besar kepada konsumen. Nah, itu yang menurut saya luar biasa. Jadi dia dengan absolut kualitas, dengan absolut harga, begitu tercapai, ini adalah semua yang mereka taruh dalam pandangan mereka adalah semua yang ditaruh adalah konsumen. Konsumen itu dijadikan nomor satu. Baik untuk, jadi Atomy itu mencari partner-partner bisnisnya mereka yang untuk produksi produk itu adalah yang mencari produsen-produsen yang menaruh konsumen itu menjadi nomor satu buat mereka. Nah, siapa partner utamanya Atomy? Nah, partner utama Atomy itu adalah Kolmar Korea. Kolmar Korea itu adalah perusahaan manufacturer kosmetik terbesar dan R&D terbesar untuk kosmetik di dunia. Nah, kita tahu produk-produknya ada banyak sekali yang diproduksi oleh Kolmar Korea, produk-produk yang sangat terkenal seperti misalnya SK2, Estée Lauder, Chanel, produk-produk dari perusahaan network marketing yang lain seperti Amway. Nah, itu diproduksi, banyak produknya itu adalah diproduksi dari Kolmar. Nah, Kolmar itu sendiri adalah perusahaan yang
berprinsip sebagai ODM. Jadi original dia sebagai original manufacturing and design. Jadi dia itu original design and manufacturing. Nah, selain dari Kolmar, siapa lagi partner Atomic? Yaitu KRI. KRI itu adalah Korean Atomic Energy Research Institute. Ini adalah perusahaan nasional dari South Korea. Ini adalah perusahaan research dari negara Korea yang disupport oleh government Korea. Ini adalah seperti NASA-nya, NASA di Amerika. Ini adalah perusahaan ketiga Atomic Research Institute terbesar di dunia. Nah, mereka berdua, Kolmar Korea dan KRI join membentuk satu perusahaan yang namanya Kolmar B&H, yang disebutnya adalah B&H-nya itu adalah Beauty and Health. Nah, mereka Kolmar B&H ini adalah menjadi partner utama dari Atomi, di mana banyak dari produk yang tersedia di Atomi itu adalah produksi dari Kolmar B&H. Nah, tapi bukan cuma Kolmar B&H, seperti yang tadi saya bilang, Atomi itu juga memakai strategi GSGS, which is Global Sourcing, Global Source, di mana ada banyak yang lain-lain yang partner-partner yang dipakai oleh Atomi untuk didistribusikan produknya. Seperti yang di sini ada McNulty Coffee, yaitu yang perusahaan yang dipakai oleh Atomi untuk memproduksi kopinya kita ya. Oke. Nah, inilah global sourcing, global sales, salah satu strategi yang sukses yang dipakai oleh Atomi untuk ekspansi di luar dari negara Korea. Jadi mereka selalu mencari sourcing produk-produk yang luar biasa dari negara dimanapun mereka berada. Nggak selalu produk yang dipakai itu harus datangnya dari Korea. Nanti kita bisa lihat contohnya nanti di sini adalah contoh dari negara Jepang, itu milk thistle ya. Milk thistle itu bagus untuk liver, itu dari Jepang. Itu dipakai dan itu langsung bisa dibeli untuk seluruh member yang ada di Atomic. Mungkin ya ada beberapa yang mungkin kita mesti belinya dari Korea, tapi it's available, bisa, itu adalah tersedia ya untuk kita, tetap ada optionnya untuk kita bisa beli. Salah satunya lagi ini adalah Balance Life dari Taiwan. Terus dari Amerika itu black chia seed sama garam ya. Dan yang terakhir yang belum ada mungkin di sini ya, ini slide-nya belum ada, itu di Australia. Terakhir adalah strategi GSGS yang baru saja launching. Yang terakhir itu adalah dari negara Australia, yang di mana adalah produknya yang merupakan gambar background-nya saya ini. Manuka Honey. Nah, Manuka Honey ini adalah produksi Australia. Manuka itu adalah produksi yang produksi Manuka Honey itu adalah yang terbaik itu hanya ada di Australia dan di New Zealand. Nah, ini produksinya adalah lokal dari Australia dan bisa dibeli sekarang ke Korea. Sekarang mereka baru buka untuk global sales-nya ke Korea. Jadi bisa dikirim langsung dari Australia ke Korea. Nah, untuk yang lain mungkin masih perlu orderan secara tidak langsung, tapi ya ini yang kita mau lihat bahwa global sourcing, global sales itu benar-benar terjadi dimanapun negara yang Atomi ada, mereka mempergunakan. Kayak contoh salah satunya ini saya baru tahu nih, itu kemarin saya ada ada satu jus di Korea itu ternyata buahnya itu produksinya adalah dari Indonesia diambilnya. Itu benar-benar luar biasa waktu saya tahu. Oke, nah bagaimana Atomi bisa menekan biaya marketing jadi rendah? Karena Atomi itu adalah online shopping dan di mana kita memakai sistem jaringan. Tentu saja yang terjadi adalah bahwa kalau perusahaan-perusahaan yang konvensional, mereka memakai banyak iklan-iklan TV, majalah, koran, iklan online kayak mau yang yang lokal maupun billboard segala macam. Nah, itu semua adalah biaya. Itu semua adalah biaya-biaya besar yang akhirnya inflated ke dalam harga produknya kita yang kita beli. Saya ambil contoh paling gampang di sini adalah Coca-Cola. Kalau ada yang tahu, Coca-Cola itu untuk produksi satu
satu can Coca-Cola itu biayanya sebenarnya untuk full produk terjadi ya sampai label segala macam, sebenarnya biaya Coca-Cola itu memproduksi satu can of Coke itu cuma 6 sen. Tapi kalau di luaran coba kita beli di supermarket itu bisa mencapai 70 sen, bahkan kalau kita belinya di vending machine atau di toko-toko itu bisa mencapai $1,5. Kalau di Indo saya nggak tahu ya harganya, maaf ya, saya jadi nggak tahu harga. Tapi saya mengambil aja gambarannya kayak gitu. Nah, gimana bisa dari produk 6 sen menjadi harganya $1,5, atau bahkan kalau di vending machine bisa menjadi $3, $2 atau $3? Ya karena ada banyak biaya-biaya marketing yang lain gitu loh. Nah, tapi di lain itu, sementara Atomy nggak ada hal-hal ini. Mereka memakai sistem mulut ke mulut berdasarkan konsumen yang puas. Seperti yang tadi saya bilang kan, kesuksesan konsumen itu yang menyebabkan Atomy grow. Bahkan kita bisa lihat semenjak dari 2009, Atomy itu sudah menempatkan posisi menjadi posisi yang di 2020 itu adalah posisi perusahaan 11 network marketer terbesar di dunia. Yang termasuk yang terbesar. Jadi dia udah masuk level ke-11. Ranking ke-11 dunia. Nah, itu yang menurut saya luar biasa. Dari mulut ke mulut, kita konsumen justru yang menyebabkan kesuksesan Atomy itu ada. Nah, biaya marketingnya itu rendah. Kenapa? Ya karena kita yang marketingin, ya kan? Nah, itulah efeknya. Jadi dengan rendahnya biaya marketingnya ini bisa dioper menjadi untuk kita sebagai consumer. Untuk sebagai kontribusi kepada kita konsumen. Nah, rendah biaya distribusi juga. Kenapa rendah biaya distribusi? Nah, seperti yang tadi saya bilang, contoh can of Coke, kenapa dari 6 sen bisa menjadi $1,5? Itu berlipat-lipat kali ganda. Itu karena kalau untuk produk sampai dari produsen kepada konsumen itu ada 4 level. Level 0, 1, 2, dan 3. Nah, ada yang produsen langsung, level 0 itu langsung ke publik, bisa jual, itu level 0. Level 1 itu adalah yang dimana produsen, terus ada distribution company, distribution hub disebutnya, terus ke konsumen. Level ketiga, jadi kan kita bisa lihat nih, setiap level itu menambah layer untuk sebelum produk nyampe ke tangan konsumen. Nah, setiap layer yang ditambahkan ini, itu adalah biaya yang akan terjadi, menambah biaya yang akan dimasukin ke dalam produk yang akan dibayar oleh konsumen. Nah, bayangin yang terjadi itu adalah kayak Coca-Cola misalnya, itu level 3 tuh. Karena dia banyak channelnya. Jadi bisa saking banyaknya setiap channelnya, setiap layernya itu pasti akan ambil untung. Nah, itulah yang terjadi. Nah, di mana levelnya Atomy? Kenapa Atomy bisa biaya distribusinya rendah? Karena Atomy itu adanya di level 1. Jadi dari produsen ke Atomy dan Atomy langsung ke konsumer. Jadi tidak ada markup yang tinggi dibandingkan dengan yang level 3 atau yang level 2. Oke? Nah, inilah sistemnya Atomy. Tidak ada agen, tidak ada toko, langsung antara konsumer dengan pabrik. Nah, tidak ada biaya tambahan distribusi yang dibayarkan kepada konsumen. Oke, nah Atomy juga memakai sistem distribusinya online. Ini seiring dengan tren dunia ya, di mana semua nggak ada yang bisa lepas lagi dari handphone, nggak ada yang bisa lepas lagi dari internet. Jadi belanja online itu udah terbiasa, especially khususnya dengan kondisi pandemik sekarang ini, di mana kita nggak bisa kemana-mana, mau nggak mau kita lihatnya internet doang. Nah, inilah yang menjadikan bahwa belanja online itu malah menjadi semakin besar. Nah, jadi dengan distribusi online ini, di mana kita cuma perlu handphone kita bisa belanja online shopping, kayak belanja di eBay atau belanja di Shopee. Itu semua kita bisa lakukan pakai mobile. Itu semua online. Kita bisa belanja produknya. Sehingga yang terjadi adalah reduce overhead, accessibility, jadi mendapatkan akses kepada konsumer yang lebih banyak. Sementara produknya jadi bisa jadi lebih diperbesar.
Nah, inilah yang hebatnya dengan dahsyatnya dengan distribusi online. Nah, visi ini termasuk jadi inline dengan visinya Atomy, di mana Atomy mempunyai visi adalah konsumer yang sukses. Jadi kesuksesan konsumer itu bukan karena mereka cuma pakai produk, tapi justru konsumer juga bisa memperoleh rewards atau income, bahkan bahkan secara long term ya bisa memperoleh yang disebutnya passive income lewat Atomy. Nah, inilah yang visi yang kedua dari Atomy. Atomy ingin menjadi perusahaan distribusi terbesar di dunia. Perusahaan distribusi terbaik dan terbesar di dunia. Dan perusahaan yang memimpin. Memimpin dalam arti apa? Perusahaan yang memimpin dengan tren-tren teknologi saat ini. Ada banyak yang mereka sudah lakukan. Kemarin saya nonton di yang Korea punya seminar, itu mereka justru sudah memimpin dari dalam teknologi virtual reality dan augmented reality. Augmented reality itu artinya gabungan antara virtual reality dengan realita yang ada di luaran. Jadi dengan apa yang kita lihat gitu. Nah, itu yang luar biasa. Coba aja dicari itu. Saya mungkin nggak bisa bahas lebih lanjut di situnya. Tapi ini yang menurut saya, waktu saya ngelihat pertama kali Atomy, itu yang saya justru luar biasa. Ngelihat visinya Atomy itu punya CEO yang mempunyai pemandangan yang justru jauh ke depan. Jauh ke depannya dia bisa ngelihat bahwa apa yang Atomy lakukan itu semua seiring dengan tren yang ada sekarang ini. Oke, nah setelah itu apa sih marketing strukturnya Atomy? Kan nggak ada tuh billboard segala macam, nggak ada iklan-iklan online segala macam. Nah, gimana caranya marketingnya mereka? Jadi marketingnya kan seperti yang tadi saya bilang, lewat kita sebagai konsumen. Kalau konsumennya puas, dan orang-orang akan share. Kita sebagai konsumen kita akan share. Nah, tapi apa nih marketingnya? Satu, marketing yang kelebihan marketing untuk Atomy, kelebihan benefit kalau kita di Atomy adalah kita tidak ada yang disebutnya joining fee. Atau kita nggak perlu yang namanya bayar starter package atau bayar biaya join, nggak ada bayar paket-paket untuk beli posisi, gitu loh. Nah, ini yang menurut saya luar biasa waktu saya tahu. Sangat-sangat bagi saya itu nggak perlu dipikirin lebih jauh lah. Apalagi yang mau dipikirin, wong join aja gratis kok, gitu. Daftar gratis, nggak dipaksa kok kita beli, gitu. Kita cuma perlu join. Bahkan kita punya waktu untuk mereview semua apa yang Atomy bisa berikan kepada kita. Nah, yang kedua, apalagi kelebihan dari Atomy, tidak ada automatic reordering, atau yang disebutnya tidak ada yang namanya, kalau saya boleh sebut di sini, tidak ada tutup point lah. Tidak ada kebutuhan buat kita untuk tutup point setiap bulan. Tidak ada kebutuhan, tidak ada paksaan buat kita untuk selalu belanja produk setiap bulan. Kita belanja produk itu karena memang kita mau beli produknya, dan karena produknya itu kita butuh. Kayak health, vitamin, sekarang ini semua, kalau itu saya beli, itu karena saya butuh produknya, bukan karena saya harus beli produknya. Yang ketiga, itu nggak ada monthly atau annual fee. Jadi tidak ada biaya rejoin. Tidak ada yang disebutnya tiap tahun kalau perlu perpanjangan biaya, perpanjangan license, nggak ada. Di Atomy itu nggak perlu. Setiap kali kalau kita nanti mungkin akan dijelaskan bahwa Atomy itu benar-benar luar biasa, bisa gratis dah, forever gitu loh. Kalau ini membership forever gratis. Nah, yang keempat itu adalah no personal PV flushing. Nah, PV itu apa? Nanti akan dijelaskan di yang sesi berikutnya. PV itu adalah point value. Nah, maksudnya apa nih personal PV flushing? Saya nganggapnya gini, personal PV itu saya nganggap kalau di luar, sebagai gambarannya itu adalah personal PV itu adalah kayak loyalty point. Gitu aja. Kalau kita belanja, pasti kita tahu lah ya. Kalau kita belanja, mau pakai credit card, ada rewards point, ada loyalty point. Nah, personal PV itu adalah loyalty point-nya kita. Personal PV itu adalah loyalty point-nya kita. Nah, loyalty point itu yang nggak akan pernah hilang. Jadi di sini benar-benar seperti itulah gitu. Personal perbelanjaan kita, apa yang kita udah belanja, dapat poinnya itu nggak akan pernah hilang. Yang pribadi kita ya. Nah, yang berikutnya,
no group PV flushing until commission received. Nah, group PV itu artinya apa? Ini adalah loyalty point dari grup. Gampangnya ngelihatnya, saya mikirnya kayak gitu ya, loyalty point dari grup. Jadi bukan cuma dari saya nih. Oh, kalau misalnya sekarang nih, saya ternyata menawarkan, oh, Ibu Hana join. Ibu Hana beli. Ibu Hana dapat loyalty point juga. Tapi saya juga dapat. Nah, kelebihan dari Atomy adalah Atomy tidak akan meriset atau mengenolkan atau kita boleh bilangnya menghanguskan loyalty point dari grup sebelum kita mencapai komisi. Jadi itulah yang menurut saya luar biasa. Atomy punya struktur, dia punya perusahaan background seperti apa, dan marketing strukturnya seperti apa. Sekian dari saya, nama saya Christopher, saya dari Australia, agen dari Australia. Thank you so much. Saya kembalikan nama Bu Hana. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Christopher Emmanuel buat sharingnya yang cukup panjang, padat ya. Ya hari ini sekarang kita mau, jadi teman-teman kita semua kita mengerti, jadi kita sudah jelas siapa sih orang yang dibalik company ini gitu ya, seorang yang great person, yaitu dia adalah CEO-nya ada Han Jin Park, dan kita juga tahu mengenai konsepnya, konsep berbagi, kita mengenai produk Atomy-nya, terus mengenai perusahaan partnernya siapa, dan strategi JS-JS-nya. Wah, banyak sekali ya hari ini kita belajar mengenai, jadi kita lebih mengerti dan tahu mengenai company yang bagus ini. Ya, oke. Selanjutnya, seperti kalian juga tahu juga session ini akan total session ini akan 1 jam. Jadi masing-masing akan diberi kesempatan untuk berbicara sesingkat mungkin 10 menit gitu atau kurang lebih ya. Dan untuk session berikutnya kita akan mendengarkan seorang marketing plan dari company ini yang bernama Ibu Esther Winardi. Wow, I love the name ya. Esther, I like the name of Esther. So it sound like a very familiar. I mean udah nggak asing lagi buat saya untuk nama Esther di Bible, karena dia juga orang yang great peratu. Oke, jadi saya akan persilakan kepada Ibu Esther Winardi untuk membawakan marketing plan-nya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Sebentar ya, saya share screen-nya. Oke. Ya, selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia, dan juga selamat pagi yang di Kanada dan di Amerika. Kali ini saya akan coba share tentang marketing plan-nya Atomy. Ya, mengapa kita pilih Atomy? Itu pertama karena gratis. Jadi kita nggak perlu ada membership, nggak ada joining fee gitu ya. Dan kemudian juga produknya itu absolute quality dan absolute price. Jadi dengan kualitas yang bagus, yang terjamin, dan juga dengan harga yang terjangkau. Kemudian kita akan dapat passive income. Passive income itu, jadi kalau kita tidur, ya kita tetap akan dapat uang. Itu istilahnya. Dan juga kita tidak perlu jualan, jadi kita hanya share apa yang kita sudah, produk yang kita pakai, dan kita share, dan mereka akan memakainya. Dan juga tidak ada tutup poin, dan juga tidak ada biaya bulanan. Kemudian ini struktur marketingnya Atomy. Kita memakai binary, jadi ada kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian ini juga levelnya tidak terbatas. Jadi kita bisa punya beberapa sampai ratusan level ke bawah. Itu dimungkinkan di Atomy. Nah, ini sistem binary seperti ini. Jadi ada kaki kiri dan kaki kanan. Dan juga seperti tadi saya bilang, itu levelnya tidak terbatas. Dan yang paling enaknya di Atomy itu kita mempunyai global ID. Jadi misalnya kayak saya ada di Amerika,
Kemudian misalnya saya lagi berjalan-jalan ke Indonesia, main ke Indonesia, saya bisa memakai ID saya untuk belanja di Indonesia. Dan juga kita bisa punya member di berbagai negara yang ada Atominya. Dan sekarang sudah banyak negara-negara yang ada Atomi, jadi memungkinkan kita misalnya dari Indonesia punya member di Australia atau member di UK atau di Amerika atau di Kanada. Dan ini adalah contoh produk Atomi. Yang pertama itu Hemohim. Ini produk unggulan dari Atomi. Dan juga skincare, seperti tadi Pak Chris jelaskan, bahwa ini diproduksi oleh Colmar Korea. Dan juga ini sangat bagus produk skincare-nya, dan juga Atomi ada produk-produk untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana penghasilan di Atomi? Jadi setiap barang, setiap produk itu memiliki PV. PV itu point value. Dan PV itu sebagai dasar untuk perhitungan bonus yang akan diberikan kepada member. Ada PV pribadi, itu nanti akan diakumulasikan seumur hidup. Dan juga ada PV group. PV group itu akan dihitung dari kaki yang paling bawah. Dan itu akan menjadi 0 gitu ya, bila kita sudah mendapatkan bonus. Dan ini adalah pencapaian level mastership-nya Atomi. Jadi ada Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose Master, Star Master, Royal Master, Crown Master, Imperial Master. Dan ini saya kasih lihat yang untuk Sales Master, bagaimana mencapai untuk jadi Sales Master. Syaratnya adalah personal PV-nya itu 700.000 PV. Ini maksudnya challenge cycle-nya itu dari setiap bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 atau dari tanggal 16 sampai akhir bulan. Jadi personal PV-nya kita harus mencapai 700.000 PV, dan kemudian kaki kirinya itu mencapai 2,5 juta PV, dan juga kaki kanannya 2,5 juta PV. Dan ini adalah produk-produk yang akan diberikan sebagai bonus kalau kita mencapai Sales Master. Dan kemudian ini adalah level Imperial Master. Ini level impian dan juga menjadi goal kita sebagai member Atomi yang ingin berbisnis di Atomi. Dan sama ini challenge cycle-nya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 dan juga 16 sampai akhir bulan. Personal PV-nya itu 2,4 juta, dan kaki kiri 2 Crown Master. Jadi saya nggak akan terangkan lebih lanjut. Nanti mungkin ada yang akan terangkan lebih lanjut tentang setiap mastership-nya itu. Dan untuk Imperial Master kita disyaratkan adalah 2 Crown Master sebelah kiri dan 2 Crown Master sebelah kanan. Dan ini akan kita mendapatkan $1 juta dan juga mobil pribadi, dan juga ada supir pribadi, dan juga mendapatkan kantor, dan juga untuk dapat sekretaris dan liburan untuk 4 orang. Dan kemudian setiap bulan itu kita akan mendapatkan $10.000 itu untuk untuk kita support untuk sebagai tunjangan untuk Imperial Master. Nah, ini adalah Imperial Master adalah
level yang menjadi goal untuk setiap member Atomi yang ingin berbisnis di Atomi. See you at the top. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Esther Winardi buat sharingnya mengenai marketing plan. Ya, kita jadi di sini kita belajar, jadi kita mengerti dan kita tahu mengenai marketing plan-nya, strategi plan-nya, terus bagaimana belajar no level limit di Atomi, Global ID, ya, juga ini kita belajar mengenai point sistemnya, point PV, jadi point value, bagaimana accumulate point dan sampai level dari sales master menuju sampai imperial master. Wow, luar biasa penghasilannya. Jadi terima kasih banyak buat Ibu Esther buat penjelasannya. Sekarang kita mau beralih ke sesi berikutnya, yaitu product sharing. Ya, product sharing ini dibawakan oleh Ibu Widya Gulton. Ibu Widya dari Indonesia, ya Ibu. Ya, dia akan Ibu Widya ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana mengenai product sharing-nya. Jadi saya kasih tahu dulu background-nya Ibu Widya ini adalah seorang akuntan. Dia itu masih bekerja di sebuah satu perusahaan terbesar di milk industry, dan Ibu Widya ini sedang mempersiapkan menuju masa pensiunnya, ya. Jadi dengan mengerjakan Atomi, pada saat nanti pada pensiun nantinya penghasilan dari Atomi sudah stabil dia dengan pensiun dari Atomi, ya, dan sudah bisa dinikmati oleh dia. Jadi sekarang ini dia sedang mempersiapkan juga untuk menuju masa pensiunnya. Oke, kalau gitu saya persilakan untuk Ibu Widya Gulton untuk sharingnya. Suaranya hilang. Enggak, suaranya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Oke. Sudah ya? Ya. Ya, pertama-tama saya perkenalkan sekali lagi, saya Widya Gulton dari Indonesia. Selamat pagi, selamat malam untuk yang ada di Indonesia dan selamat malam yang ada di belahan dunia sana ya. Yes. Mungkin lebih kurangnya begini, kalau ada kekurangan saya create sendiri PowerPoint-nya. Baik, saya akan mencoba product sharing untuk beberapa produk karena waktunya tidak banyak. Dan sebelum saya men-sharingkan produk unggulan dari Atomi, saya akan men-sharingkan dari produk Atomic Color Food Vitamin C. Ya. Oke. Atomic Color Food Vitamin C itu dalam satu dusnya ada terdiri dari 90 saset yang berbentuk serbuk, ya. Satu sasetnya terdiri dari berisi 550 gram miligram. Itu sesuai dengan kebutuhan orang sehat, ya. Kalau misalnya dia kurang fit, lagi flu gitu, bisa mengkonsumsi 2 saset per hari. Dan kalaupun lebih, jangan khawatir, dia akan keluar dari air seni kita gitu. Dalam satu kotak ini ada 90 saset, berarti bisa sampai 3 bulan gitu. Nah, manusia tidak bisa menghasilkan vitamin C sehingga harus mengkonsumsi makanan berupa sayuran dan buah-buahan. Nah, tapi yang sering kali adalah kita tidak bisa mendapatkan secara optimal, secara higienis maupun secara kualitas, ya, makanan baik sayuran maupun buah-buahan. Ketika kita memasak sayur, kadang-kadang dalam suhu tinggi, akhirnya vitamin C itu akhirnya kebuang. Dan yang kita banyak lihat di luar adalah banyak suplemen-suplemen vitamin C yang dalam bentuk tablet atau kapsul dalam jangka waktu terbuka dan juga tidak dikonsumsi, sudah hampir kadaluarsa, akhirnya yang tidak ada lagi nutrisi, apa maksudnya tidak ada lagi kandungan vitamin C, malah ampas yang akhirnya kita konsumsi gitu. Nah,
apa yang menjadi menarik dari Atomic Color Food vitamin C ini ialah mengandung 7 jenis color food yang terdiri dari warna kuning, mangga, lalu mangga dan jeruk, terus kunyit, dan sebentar ya, ini saya pindahin dulu. Kunyit dan cori root ya. Terus merahnya cranberry dan delima. Dan ada satu lagi yang cukup menarik dari vitamin C, Atomic Color Food vitamin C ini adalah yang warna putih, yaitu fish collagen. Nah, fish collagen ini hanya bisa ditemukan kandungannya yang terbesar ada di dalam ikan. Gitu. Nah, ini vitamin C ini sebagai manfaat dan fungsinya adalah sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari radikal bebas ya. Dalam kegiatan sehari-hari pasti ada seperti asap rokok, polusi ya, dan ini juga bisa membantu dalam penundaan dini. Nah, ini membantu juga untuk pembentukan kolagen yang tadi dari kandungan fish ya, kandungan ikan, untuk membuat kulit menjadi kenyal, tidak kusam, tidak kusut ya. Lalu membantu penyerapan zat besi untuk tubuh kita yang kita butuhkan dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya ialah ini produk unggulan kedua dari Atomy, yaitu Evening Care yang ada 4 set ya, Evening Care 4 set, yaitu deep cleanser-nya, foam cleanser-nya, terus peeling gel dan peel off masker. Nah, deep cleanser itu adalah yang kita lakukan ini tahap-tahapnya adalah untuk mengurangi membuang make up ya, make up yang kita sudah pakai, misal kita dari luar, dan membersihkan pori-pori sampai ke dalam kulit ya, sampai ke dalam kulit. Lalu foam cleanser ya, itu untuk melembabkan kulit kita sekaligus memberikan nutrisi kepada kulit kita. Jadi bukan hanya melembabkan tapi akan memberikan nutrisi kepada kulit. Lalu selanjutnya adalah peeling gel. Ya, peeling gel itu sebentar ya. Peeling gel itu mungkin ada tahap-tahapannya, tidak bisa saya sharingkan di sini videonya, tapi setelah pemakaian peeling gel didiamkan selama 7 menit, nanti akan keluar sel-sel mati di kulit kita, pasti nanti akan digantikan sel-sel yang baru. Maaf nggak keluar ya. Yang terakhir adalah peel off masker, itu untuk mencerahkan dan mengencangkan kulit wajah kita. Selanjutnya, sorry, tidak bisa keluar lagi, maaf, sebentar. Ya, oke. Dan selanjutnya ialah untuk pasta gigi ya, pasta gigi kita yang ada di Atomy. Nah, ini saya tahu bahwa ada penjualan yang khusus propolis ya. Tapi di sini di pasta ini, pasta untuk Atomic, khusus ada propolisnya yang untuk menghilangkan kuman-kuman di dalam gigi. Pasti keseharian dalam kegiatan kita makan ya, pasti ada yang tersisa. Nah, itu bisa menimbulkan kuman. Nah, ini propolis ini membantu menghilangkan kuman-kuman di gigi kita gitu. Nah, yang produk terakhir adalah produk unggulan dari Atomy, ialah Hemohim. Nah, Hemohim itu Hemohim sudah mendapatkan sertifikat halal MUI dan izin BP POM, dan penelitian dan pengembangannya oleh KAIRI di Korea itu dilakukan selama 8 tahun. Ya, Hemohim juga melalui riset yang namanya bioteknologi, kalau tidak salah bioteknologi ya. Hemohim itu terdiri dari kata hemo, yaitu hemoglobin, yaitu sel dalam darah merah, dan him, yaitu power atau strength ya. Nah, berarti suplemen dari Hemohim ini ya, yang terdiri dari 60 saset, satu kotaknya ada 6, jadi terdiri dari 60 saset, itu sangat membantu khususnya di masa pandemi ini yang terkena paparan COVID ya, karena itu harus memiliki imun tubuh yang baik gitu. Nah, suplemen dari Hemohim ini artinya adalah suplemen herbal yang sangat alami, yang mampu menstimulasi pertumbuhan sel darah merah dan mengaktifkan sel imun sehingga bisa mempercepat pemulihan sistem imun
dari kerusakan sel. Saya kira demikian. Terima kasih. Wow. Terima kasih buat Ibu Widya untuk product sharingnya. Maaf kalau kurangnya. Menarik sekali. Jadi kita belajar lebih kenal lebih jauh lagi mengenai vitamin C yang saya percaya semua orang pasti sudah punya vitamin C ya di rumah ya. Tiap hari kita konsumsi vitamin C karena itu bagus buat apalagi especially during this time untuk pandemik ini. Terus evening care set itu adalah basic ya yang harus kita pakai setiap hari untuk skincare. Terus dia juga mengenai pasta gigi ya, setiap hari kita pasti pakai pasta gigi dong, tiap pagi siang sore ya. Terus juga untuk Hemohim yang terakhir juga dia sharing mengenai keunggulan dan kehebatan dari Hemohim ya, bagaimana berubah dan meningkatkan imun sistem kita. Terima kasih buat product sharingnya, sangat bermanfaat buat kita semua, saya percaya itu. Dan sekarang kita beralih ke berikutnya, speaker berikutnya adalah Ibu Juliana Tan. Ibu Juliana, kita nggak asing lagi dengan namanya Ibu Juliana ya, seorang ibu yang ceria, dia itu penuh humor, kocak, dan selalu punya positive thinking, Ibu Juliana ini ya. Oleh karena itu saya persilakan Ibu Juliana yang akan memberikan testimoni, produk testimoninya, produk testimoni mengenai produk Atomy. Silakan Ibu Juliana. Halo semuanya, kenalin sekali lagi nama saya Juliana. Karena saya punya waktu paling sedikit, langsung aja cuk gitu ya. Dan tadi juga sama Bu Widya udah di-mention juga tentang Atomy Evening Care for Set. Jadi untuk ODS pertama kita, saya rada bingung juga ya, waduh produk testimoni apa nih yang ini, karena saya pakai cukup banyak ya, dan hampir semuanya tuh saya suka, maksudnya saya repeat, saya pakai untuk kebutuhan saya sehari-hari, tapi saya pikir mungkin ini adalah salah satu line produk yang ada di Atomy yang boleh dikatakan kalau saya yakin tuh 99,9% itu pasti pakai ini, mau dia cowok mau dia cewek gitu, selama dia punya muka ya kan, semua orang punya muka dan perlu dibersihkan, pasti dia perlu produk ini. Nah Atomy 4 Evening Care Set ini datang dengan 4 set, tapi juga bisa dibeli secara individual seperti ini. Saya kebetulan yang kotak yang 1 set itu udah saya buang, tapi bisa dibeli, aduh ini nggak kelihatan ya, individual ya, individual seperti ini. Nah, saya mau tunjukin aja langsung cara pemakaiannya. Dan karena waktu saya sedikit, mungkin saya nggak semuanya ya, tapi nanti ada satu yang saya akan contohkan. Saya mau kasih lihat konsistensinya dan kenapa saya suka. Jadi pertama kali saya join atau salah satu produk yang saya beli itu adalah peel off mask-nya. Karena saya udah cukup lama ya pengen punya mask tuh yang bisa dipil. Saya nggak suka yang kayak bubuk gitu, jatuh-jatuh kan, terus nggak bisa dibawa tidur, atau kalau lagi pakai kan kita harus tunggu berapa lama tuh buat santai-santai sampai dia kering. Nah, saya nggak suka yang ini, dan saya tuh lama cari yang model seperti ini yang bisa dirobek gitu loh, yang bisa dirobek, dan keunggulannya yaitu ketika kita lagi nyantai-nyantai nunggu, dia tuh sepertinya nggak jatuh-jatuh gitu. Dan waktu saya beli yang ini, saya langsung jatuh cinta dengan aromanya, dan dia seperti apa yang saya expect gitu, karena dia waktu dirobek tidak sakit, karena ada beberapa tuh yang kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu tuh viral yang pakai charcoal itu, aduh sakit sekali waktu dirobeknya itu ya. Jadi ini wanginya enak, dan yang paling utama harganya sangat terjangkau. Oleh sebab itu saya jadi akhirnya beli semuanya, dan semuanya saya suka. Ada orang yang beli, yang saya ketemu tuh dia, gimana kok saya pakainya nggak seperti yang saya expect gitu ya. Keseringan yang saya temukan itu mereka pakainya tuh salah gitu. Pakainya salah. Jadi waktu mereka ngerasain tuh, aduh kok kayaknya nggak seperti yang di-expected gitu ya. Misalnya ini biar nggak boleh potong ya. Untuk yang 2 pertama saya nggak semuka deh ya. Nah kalau yang deep cleanser ini seperti yang Bu Widya bilang juga, dan yang terlihat di ini, saya stop ininya, saya bisa lihat juga. Ini dia kayak krim gini, putih. Dan kalau dioles pertama kali ini, dia mungkin dan olesnya di keadaan waktu kulit lagi apa adanya, tidak kita kasih air sama sekali. Jadi kalau lagi bangun, ya udah dalam keadaan wajah belum dicuci gitu. Atau kalau lagi at the end of the night, ada pakai make up atau nggak ada make up, itu ya udah langsung aja gitu, dengan catatan tangannya bersih ya. Nah dia kalau makin dielus-elus begini, dia tuh akan kayak makin licin gitu, makin mudah untuk di roll seperti ini, diusap seperti ini.
Nah, ini untuk menghilangkan segala debu, segala minyak, make up, segala macam yang kita pakai seharian, debu juga. Nah, begitu kita merasa, oh ini udah cukup lah ya, apalagi ini bagian yang komedo-komedo ini ya. Terus kita ambil kapas, kita lap. Jadi dia bukan dicuci langsung pakai air, karena kalau udah pakai air, karena dia itu oil based, itu kesannya, loh kenapa jadi begini? Nah, itu yang menakutkan orang ketika dia salah stepnya, salah pakainya. Jadi untuk deep cleanser, dioles tanpa air, begitu udah selesai, dilap dengan tisu yang basah atau dengan kapas yang bersih ini. Nah, begitu udah selesai begini, step berikutnya adalah foam cleanser. Foam cleanser juga banyak yang salah pakai gitu. Dia langsung ceplok-ceplok di mukanya begitu, katanya busanya banyak, apaan? Kok di saya enggak gitu. Karena salah gitu. Dia pakainya kita cukup pakai sedikit saja. Ya. Ini kan paling segede apa sih nih? Kacang polong gitu ya. Caranya adalah tangan kita itu kita sebentar ya, ini tadi tangan saya lupa saya cuci dari itu. Kita harus campurkan dengan air. Jadi tangan basah, kalau tadi kering, sekarang tangannya justru harus basah. Harus basah dan kita usap-usap seperti ini. Kelihatan nggak busahnya ya? Ya udah, kalau udah, dan usap-usapnya di tangan, jangan langsung diceplok-ceplok di mukanya ya. Kita kerik dulu busanya, baru kita usap di kulitnya kita. Gitu. Ini wanginya itu ya, bukan wangi yang nyenget yang bikin pusing gitu ya, tapi wanginya itu nyenengin, kalem gitu loh. Jadi kalau malam-malam, saya kalau udah capek kerja gitu ya, padahal dulunya tuh saya tipe yang males, yang kenal saya pasti udah senyum-senyum. Apaan, Yuliana, perawatan, gitu kan, orang preman begini. Tapi sejak kenal Atomy itu kayaknya tuh, malah ini yang salah satu yang saya looking forward gitu loh. Karena, aduh udah capek kerja, wanginya itu bikin saya relax, bikin saya tuh ready untuk istirahat gitu. Dengan wajah yang sudah bersih gitu. Nah kalau yang ini, ya udah bilas pakai air gitu ya. Bilas pakai air, saya pakai tisu aja. Pakai handuk maksudnya. Nah, kalau udah di ini ya, udah dilap bersih dengan busa yang banyak tadi itu, salah satu keunggulan si foam cleanser ini setelah kita cuci bersih, mukanya tuh nggak yang gitu, tegang gitu. Ada kan ya, kalau kita sabun muka itu, kalau udah selesai tuh kayak ketarik gitu, kayak kencang, nggak jelas gitu. Yang ini tuh enggak. Nah, setelah bersih kayak gini, step selanjutnya itu adalah toner. Toner ini sebenarnya untuk kayak ngebalikin pH kulit gitu loh. Nah, ditepok-tepok aja. Ini kan tadi pagi saya udah melakukan 2 step. Yang pertama semuka ya. Tadi itu saya cuma nyentuhin aja. Nah, toner ini untuk ngebalikin pH kulit setelah kena air. Dan bisa dengan cara seperti saya ditepok-tepok aja seperti ini. Atau kalau yang lebih suka pakai kapas lagi, terus digini-gini juga boleh gitu ya. Nah, ini sebenarnya muka tuh udah dalam keadaan bersih. Apa yang selanjutnya yang perlu dilakukan gitu ya, kalau misalnya kalian rajin, kalian juga mau perawatan yang lebih lanjut, berikutnya itu adalah peeling gel. Peeling gel ini disarankan cukup 1 minggu 1 kali aja, nggak usah terlalu sering, karena dia mengangkat kulit mati. Dan namanya kulit mati kan kita nggak yang tiap hari ada gitu kan, menunggu berapa hari baru ada. Ini teksturnya bening, dan wanginya juga enak banget ini. Dan begitu ditaruh di kulit, begini kan licin ya, dan transparan, wanginya enak, menenangkan seperti yang saya bilang tadi itu. Tadi kan Bu Widya bilang, dia perlu didiamkan selama 7 menit. Prediksi saya, mengapa bisa begitu lama, karena Bu Widya pakainya di dalam kamar mandi, habis mandi dengan pintu kamar mandinya tertutup. Ini harus dalam keadaan suhu ruang seperti ini, bukan dalam ruang yang beruap. Kalau itu memang dia lama sekali untuk bisa kemudian kita usap, padahal dia cuma ya 1-2 menit aja. Makanya setelah saya mandi, setelah bersih-bersih begini, saya kayak begini, saya suka jalan-jalan dulu ke kamar, kemana ya, ngapain yang nggak lama, karena kalau lama nanti waktu diusap dia jadi udah kering gitu, udah kesek gitu, agak susah gitu. Nah, ini tuh dia benar-benar angkat kulit matinya ya. Nanti mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ini karena saya pakai background,
nggak ada green screen, jadinya gitu deh, saya kayak hantu tuh. Gitu ya. Nanti bisa mudah-mudahan kelihatan. Nah kalau mau cepet nih, saya mau rush gitu kan, aduh saya udah nggak bisa tunggu, saya udah ngantuk sekali gitu, saya kipas supaya dia lebih cepat itunya bisa diusapnya itu. Nah habis itu udah kita begini, saya udah langsung bisa merasakan ada partikel yang lepas. Dan saya suka yang bagian sini ya. Make sure semuanya itu kelihatan nggak ya? Jadi dia lepas kulitnya itu kayak daki gitu loh guys, daki. Tapi pas di sini itu dia nggak putih gitu loh, partikelnya keluar. Nah ini bisa terasa nih. Jadi kita usap aja sampai terasanya udah nggak keluar lagi nih, gitu. Udah nggak ada lagi waktu diusap-usap seperti ini. Nggak terasa lagi ada yang lepas dari kulit kita. Ini juga baik ya dilakukan sampai ke leher, termasuk yang 2 yang pertama tadi itu. Makanya saya juga suka ada 2 tuh saya taruhnya. Maksudnya setnya itu ada di sink saya kalau pagi dan di shower saya. Karena kalau malam saya maunya sampai ke leher-leher gitu. Why not ya kan? Biar tuntas gitu. Nah kalau udah diusap-usap, ini juga dibilasnya dengan air. Walaupun waktu tadi diolesnya itu dalam keadaan kering juga ya, muka udah bersih kan sebenarnya, dan ini cukup dilakukan seminggu sekali aja. Kalau kalian kulitnya berminyak seperti saya, boleh seminggu, boleh 2 kali, itu tetap dia akan, maksudnya lebih cepat karena orang kulitnya itu lebih cepat. Gimana sih menurut saya itu dibanding orang yang kulitnya kering gitu ya. Nah ini udah selesai begini, udah. Berikutnya yang terakhir dari setnya si evening ini adalah si mask peel off mask yang saya bilang itu. Di Atomy itu ada ini. Ini dipakainya itu harus dalam keadaan kita udah taruh juga skincare kita. Jangan lagi kering belontong begini terus kita langsung tempelin gitu ya. Karena kita mau lock nih ceritanya, karena dia kan nanti akan mengeras gitu ya, mengering dan lock gitu, dan kita mau seluruh skincare yang biasa kita pakai malam hari itu terkunci di dalam kayak marinate ayam itu loh guys, kalau mau goreng ikan. Nah itu kita gituin ya muka kita itu. Saya nggak bisa tunjukin semuanya, tapi saya kebetulan pakainya Absolute Skincare. Jadi regardless apapun yang kalian pakai The Fame atau kalian cuma punya 2 item yang mungkin brightening spot atau apa, whatever, kalian pakai dulu ya, krimnya, serumnya atau apanya. Begitu sudah dipakai, baru ininya ditaruh satu muka, kemudian udah deh biarin. Ini bisa dibiarin sampai kalian besok pagi tidur bangun baru dirobek. Saya pernah coba udah 2-3 kali seperti itu, no problem, dia nggak nempel di bantal ya. As long kalian nunggu dia udah rada kering dulu baru boleh begini-begini. Jadi kalau dia udah kering itu biarpun kesentuh gitu dia nggak akan nempel gitu di bantal. Atau kurang lebih 30 menit lah, dan dirobeknya selalu dari bawah. Jangan dari begini-begini, dari bawah ke atas. Kalau katakan kalian males pakai beginian, di Atomy itu juga ada model yang sheet seperti ini. Nah, kalau yang sheet seperti ini, Ghostbuster. Kalau yang sheet seperti ini memang dipakainya jangan dengan skincare. Nggak usah skincare, lagi bersih begini ya udah ditempel. Nah, sudah adem, enak ya. Nanti kalau udah rada 30 menit dicopotin, dilap-lapin, baru pakai skincare. Tapi kalau yang ini pakailah skincare dulu, kemudian di lock gitu. Nah, keterbatasan waktu saya tidak contohkan ya. Tapi kalau kalian penasaran, mau coba, saya sangat rekomen gitu. Sangat rekomen untuk membuat kulit bersih, kencang, jauh dari segala keriput-keriput. Oke? Back to you, Hana. Thank you. Wow. Luar biasa. Terima kasih untuk testimoninya. Testimoni produknya Ibu Juliana. Wow, bagus sekali ya. Saya sendiri juga jatuh cinta sekali dengan produk ini, dengan especially dengan basic skincare, evening skincare yang 4 produk ini. Pertama, very powerful ya. Saya udah cobain, bener-bener saya udah coba, dan peel off-nya itu saya cobanya itu dari malam sampai dibawa ke pagi gitu loh. Ya, asal jangan nanti kaget aja malam-malam jadi soal gitu. Wah, siapa ini?
Mukanya pakai. Ya, jadi ini bagus sekali ya kalau kita pakai ini ya, peel off-nya itu kenceng, semakin kita pakai itu semakin kenceng terus dibuka. Dan itu saya udah melihat lagi khasiatnya yang terjadi atas diri saya sendiri ya. Terima kasih buat sharingnya Ibu Juliana, powerful ya, saya suka sekali. Jelas dan memberikan penjelasan juga sangat baik sekali dan dimengerti, dan kita tahu cara pakainya yang benar tuh gimana sih gitu ya. Jadi ya, terus sekarang untuk selanjutnya saya juga kita mau terakhir ya, produk testimoni tadi, dan sekarang kita road to success. Wow, road to success. Last but not least, saya akan memperkenalkan seorang speaker yang bernama Ibu Meti Santosa. Ibu Meti Santosa ini berasal dari Calgary. Kalau kalian tahu Calgary di mana itu, Calgary itu adanya di provinsi Alberta di Kanada, dan tempatnya ini sangat pemandangan yang spektakuler, luar biasa, bagus sekali pemandangan ini, luar biasa keindahan alamnya di Calgary ya. Nah, Ibu Meti ini adalah seorang akuntan ya, dan dia baru pensiun loh tahun lalu. Nah, karena keadaan COVID ya, justru pada saat terjadi resesi, yaitu pertolongan Tuhan itu nggak pernah terlambat ya. Kita tahu ya, dan selalu tepat pada waktunya. Ibu Meti ini diperkenalkan dengan bisnis Atomi ya. Nah sekarang kita mau dengarkan session terakhir dari Road to Success dari seorang ibu yang sederhana, punya semangat yang tinggi dan powerful sepak terjangnya. Silakan Bu Meti. Silakan. Terima kasih Hana. Introduksinya sebentar ya, saya sharing. Selamat malam teman-teman, selamat pagi di Indonesia dan selamat pagi di Kanada. Ini bentar ya, saya sharing. Bisa kelihatan? Ya. Oh, sebentar. Sebentar ya. Tadi udah kelihatan, Meti. Ya. Ya, kelihatan. Ya, saya akan mulai dari perjalanan dari saya data-data mengenai pribadi saya akan terangkan sedikit. Pertama ini adalah keluarga saya. Saya berkeluarga dengan 2 putri yang sudah dewasa dan sudah berdiri sendiri. Ya. Saya bekerja di perusahaan yang mempunyai cabang di beberapa negara dunia, termasuk Indonesia dan Kanada, mulai dari tahun 1980 sampai 2020. Pekerjaan saya sebagai accountant dari berbagai departemen yang ada di Finance Department, dan lulus dari Universitas Swasta Atmajaya di Jakarta, Indonesia. Tahun 2001 saya pindah ke Calgary, Kanada di perusahaan yang sama, dan perintis karir saya di sana sampai saya harus pensiun di tahun 2020 karena COVID dan resesi yang terjadi dari sejak tahun 2017 ya, di bidang industri tempat saya bekerja. Di Calgary juga saya bekerja di berbagai departemen dan akhirnya harus menangani bagian pajak, di mana tempat yang paling saya tidak suka. Tantangan yang dihadapi di Kanada, di samping harus adaptasi dengan kebudayaan di Kanada dan harus ikut campur tangan dengan implementasi dari upgrading sistem di accounting dan pajak. Tapi karena tidak ada pilihan dan hanya itu yang menjadi tanggung jawab saya, akhirnya saya masuk dan terjun di dunia perpajakan, dan ternyata penuh tantangan dan challenge, dan tapi akhirnya saya menjadi suka tantangan ini, yang akhirnya saya tertarik dengan bisnis di Atomi yang sama sekali tidak pernah saya lakukan.
Kemudian perjalanan saya di Atomi. Perjalanan saya di Atomi dimulai dari bulan April ya, di tahun 2020. Sponsor saya mengenalkan Atomi dari tahun 2019, tapi waktu itu saya tidak berminat karena saya hanya perlu shampoo untuk rambut saya yang rontok, sedang untuk suplemen saya sudah punya produk yang dari tahun 2010 saya sudah minum karena sejak saya operasi jantung, nutrition saya mengharuskan saya minum suplemen kalau mau jantung saya tetap sehat. Kemudian COVID-19 datang di bulan Maret 2020 dan saya mendengar tentang hemohim di mana sponsor saya sembuh dari penyakitnya yang macam-macam. Saya pelajari company Atomi dan melihat moto Atomi dan semua gratis serta mendengar video CEO dari Atomi yang mula-mula. Saya langsung putuskan untuk daftar Atomi. Kemudian mula-mula saya hanya mau sebagai customer saja karena saya masih bekerja full time waktu itu ya. Tapi karena bulan April 2020 saya sudah harus pensiun, di mana ini yang juga menjadi keinginan dan doa saya kepada Tuhan. Kemudian saya juga berdoa, apakah ini pekerjaan yang harus saya lakukan di masa pensiun ini? Karena itu saya mulai dengan mencoba produknya, mulai dari hemohim, sikat gigi, odol, shampoo, kopi, sabun, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah saya sharing produk kepada keluarga dan family. Kemudian saya ikut meeting dan belajar sistemnya sampai saya bisa mendapat komisi yang pertama di bulan Juli 2020. Saya pelajari sistem dan reportnya, apakah semua itu sudah akurat dan bisa dikontrol. Karena saya pernah ya ikut multi level yang lain, skincare, tapi pertama yang nggak bayar, terakhirnya bayar, dan kemudian saya nggak bisa lihat itu semua data-datanya ya. Jadi ini sebabnya saya belajar dulu sebelum saya mulai berbisnis. Kemudian ini adalah barang-barang yang saya sudah coba ya di Atomi dengan sebelum saya masuk di bisnis sampai saat ini ya. Jadi saya sebelum sharing saya coba dulu barangnya, kemudian saya bisa experience dengan pengalaman saya sendiri ya. Dan kemudian kemudian saya masih berdoa dan minta konfirmasi dari Tuhan kembali. Sembari terus mempelajari firman Tuhan dan sistem Atomi. Akhirnya saya mendapatkan konfirmasi dari Tuhan lewat hambanya dan dengar CEO Pak punya teaching yang diajarkan juga dari Alkitab, seperti dari motonya, kita harus mencintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Atomi bukan sekedar kita mencintai diri kita sendiri, tapi harus bisa menolong orang lain juga. Dan ini yang tidak dipunyai oleh company manapun di dunia. Ya. Semakin kita mengikuti seminar-seminar, meeting yang hampir setiap hari ada, semakin mantap hati saya dan yakin dengan produknya. Kalau dulu sebelum saya membeli produk untuk kesehatan seperti vitamin dan suplemen, saya selalu lakukan riset dengan ambil yang terbaik. Tapi setelah saya mengenal Atomi, tinggal buka website, mana yang saya perlu, langsung saya order aja. Ya. Kemudian, demikian juga dengan kedua putri saya yang juga menyukai drama Korea. Mereka langsung jatuh cinta juga dengan produk-produk Koreanya. Kita bisa melihat semua bahan-bahan dasarnya dengan jelas di website Atomi dengan sedetail-detailnya. Setelah mempelajari sistemnya, langkah berikutnya untuk bisa mencapai mastership, saya mengikuti langkah-langkah dari para leader yang sudah berhasil dan dengan membuat live scenario, dan saya berdoa kembali minta pimpinan Tuhan. Berikut ini saya sharingkan langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang diajarkan CEO Park dan para leader yang sudah berhasil. Kemudian yang pertama adalah menjalankan 8 langkah step to success. Kemudian menjalankan 8 tindakan yang dilakukan setiap hari. Nah, ini saya akan terangkan 8 langkah step untuk sukses ya. Ini yang saya ikuti sebelum saya mencapai mastership. Nah, ini ada 8 step yang saya akan terangkan satu persatu ya.
Jadi langkah pertama adalah buat goal atau impian kita yang ditulis di life scenario. Jadi yang belum buat life scenario ya ini adalah langkah pertama yang harus kalian buat ya. Untuk hidup dengan bisa balance life, yaitu antara hidup layak, saling mengasihi, mau belajar, dan mau memberi. Ini adalah praktis apa yang kita sudah pelajari di Bible. Nah ini menurut, kalau kalian punya dream yang betul-betul diinginkan, dream itu menjadi kenyataan. Dan harus percaya dengan keyakinan bahwa masa depan kalian bisa berubah. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Walaupun seperti saya yang sudah bekerja selama 40 tahun di company yang worldwide, saya masih punya tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi belum bisa menikmati freedom financial. Tapi dengan pensiun, saya sudah bisa mempunyai freedom time untuk bisa menjalankan Atomi. Nah, yang kedua adalah komitmen. Dalam menjalankan Atomi, kita harus konsisten ya. Kita harus menjadi center dari kehidupan kita sendiri. Dan bisa mempengaruhi pikiran dan ide-ide dari orang-orang di sekeliling kita. Ini ya menurut CEO Pak Han Gepa. Dan pikiran kita harus positif dan bagikan di sekeliling kalian. Kalau kita menghadapi tolakan atau ajakan keluar dari Atomi bisnis, berusaha untuk dihindari dan bisa melupakan dan berusaha mencari orang lain. Ini yang mula-mula saya pun mendapat tantangan seperti ini ya, tapi juga jangan berhenti, terus sharing dengan produk-produk yang sudah kita pakai dan rasakan manfaatnya. Yang kedua, kita buat list, ini buat listing kontak-kontak Anda yang punya ya, bisa cek dari kontak handphone kalian. Jadi jangan anggap remeh setiap individu dan hanya mengontak orang-orang yang mungkin berbisnis, tapi berusaha juga mencari teman, keluarga yang sedang sakit atau berdoa minta Tuhan tunjukkan kepada siapa kita harus kontak atau kepada siapa kita harus tolong. Kecepatan Anda inform ke orang-orang itu yang bisa menentukan kamu bisa sukses dan berusaha berpikiran low of mind. Artinya ini pikiran kita dan mereka mau atau tidak adalah pilihan mereka. Jadi karena hidup ini ditentukan oleh pilihan kita masing-masing ya, bukan pilihan orang lain. Kalau kita mau challenge untuk kehidupan kita, berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa tercapai dengan waktu yang sesingkat mungkin. Nah, yang keempat, invitation. Jadi undangan, konsistensi untuk phone call atau WhatsApp teman atau undang teman ke meeting. Karena ini adalah syarat utama kalau mau berhasil. Tidak pernah hadir di meeting atau nonton video, jangan berharap Anda bisa berhasil. Karena kita tidak punya semangat untuk bisa maju terus. Karena ini adalah bisnis Anda sendiri. Dan yang bisa punya semangat adalah untuk Anda sendiri. Ini ya kutipan dari CEO Park. Jadi seperti dicontoh dari CEO Park, temperatur untuk membuat air mendidih adalah 100 Celcius. Jadi diperlukan konsistensi. Kemudian yang kelima adalah explain the business, terangkan bisnis Atomi seperti yang hari ini kita udah lakukan ya, mulai dari Chris tadi, kemudian Esther, kemudian Widya, Juliani. Nah itu semua adalah bagaimana kita menerangkan bisnis. Seperti Atomi punya produk berkualitas dan strateginya diproduksi secara massal. Terus Atomi company distribusi untuk produk-produk yang dibuat oleh Kerry dan Colmar B&H dan dijual dengan harga yang sangat murah atau terjangkau. Dan produknya absolut kualitas dan absolut harga. Kalau barang bagus dan mahal banyak ya, tapi barang bagus tapi murah itu nggak ada ya di selain Atomi ya. Selama ini yang saya juga lakukan riset untuk berbagai vitamin atau skincare yang pernah saya pakai selama ini. Nah, compensation plan-nya, marketing plan-nya fair dan benar. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa berhasil dan harus mau belajar dan bekerja keras untuk bisa berhasil. Dan Atomi Vision menjadi perusahaan distribusi dan global Atomi. Yang keenam adalah follow up. Nah, follow up ini menindaklanjuti kepada customer yang sudah mencoba produknya dalam waktu 40 jam.
Jadi menerangkan tentang produknya dan cara bekerjanya dari produknya, terutama dengan skincare. Karena setiap orang bermacam-macam, mempunyai bermacam-macam jenis kulit ya. Mungkin sama kita cocok, tapi sama orang lain belum tentu cocok. Nah, kalian harus benar-benar bisa menerangkan jenis, bisa ditanya dulu bagaimana jenis kulit customer kita ya. Kemudian yang ketujuh adalah konsultasi. Nah, saya tidak punya kontak, misalnya saya tidak punya, tapi buat listing dari catatan orang-orang yang perlu bantuan Anda, seperti buat bisa dicari dari handphone ya, berapa banyak kontak Anda yang ada di handphone ya. Jadi bisa bantu follow up juga dengan networking dari teman-teman Anda. Kemudian yang ketujuh adalah konsultasi juga. Kenapa? Ini menurut CEO Pak ya, kenapa tidak ada yang register di bawah Anda? Itu tandanya Anda tidak bisa menerangkan atomic vision. Kenapa tidak ada customer yang belanja ulang? Harus ada follow up dari Anda, bagaimana pengalaman Anda dengan memakai produknya. Jadi kita harus mau belajar dan sediakan waktu untuk itu, dan belajar di Atomi adalah free, jadi tidak perlu bayar. Memang tidak mudah ya, saya pun mengalami seperti semua itu. Walaupun kita menerangkannya dengan mengirim semua video, ajakan untuk ikut meeting, tapi pada umumnya tidak semua suka ikut meeting. Padahal itu adalah kuncinya untuk bisa berhasil ya. Contohnya, apakah Anda bisa dapat pekerjaan kalau tidak pernah sekolah? Nah, berapa banyak biaya yang Anda lakukan, keluarkan untuk sekolah? Di samping itu, memang tidak semua orang bisa percaya langsung dengan produknya. Jadi, percuma juga kalau tidak percaya, karena mental dan spiritual tetap berpengaruh terhadap proses kesembuhan juga. Jadi kita terus sharing aja dengan semua testimoni dan doakan mereka ya. Jadi konsultasi, karena Anda mempunyai partner. Kalau Anda mempunyai partner yang mempunyai sedikit power, masih memungkinkan Anda bisa sukses di Atomi, asal punya keyakinan dan konsisten dengan komitmennya, dan terus cinta produknya. Jadi intinya adalah cinta produk dulu. Kalau Anda cinta produk, tidak mungkin Anda tidak berhasil. Di Atomi kita harus bisa melayani dengan kerendahan hati, dan kita harus bisa merendahkan diri, harus bisa menghilangkan ego kita dan bantu sesama. Jadi harus berani melangkah dan jangan takut kehilangan uang. Dan jangan pernah berlomba dengan partner-partner Anda. Semua itu ada waktunya yang Tuhan tentukan untuk Anda. Dan harus di mana Anda berada. Dan yang terpenting kalau saya adalah doa dan minta pimpinan Tuhan dalam menjalankan Atomi Bisnis. Karena blessing dari Tuhan itu hanya terjadi kalau kita melakukan dengan benar dan jujur di hadapannya. Nah, yang terakhirnya adalah duplikasi. Lakukan persis seperti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah berhasil. Jadi belajar untuk mengikuti step-stepnya. Semua ada caranya ya, seperti kita masuk sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah ya. Jadi setiap orang punya, setiap company itu ada jalannya. Seperti kalau kamu dengar juga dari CEO Pak punya balance life, itu ada caranya orang bagaimana menanam padi ya. Itu bagus sekali, dan kalian bisa dengarkan balance life dan bagaimana bisa belajar untuk membuat life scenario. Jadi life scenario itu penting ya. Duplikasi yang baik akan mengikuti versi yang baik juga. Dan kalau kamu tidak memberi contoh yang baik untuk partner Anda, dan kamu harus rubah untuk bisa mengikuti apa yang ada dari original version, di mana kita harus belajar dan menemukan original versi yang diajarkan para leader-leader yang sudah berhasil dan yang sesuai dengan yang diajarkan CEO Pak. Nah, ini adalah langkah 8 cara yang saya lakukan ya dalam berusaha untuk bisa dalam berbisnis dan berusaha untuk bisa mencapai mastership ya. Baca buku. Kalau saya belajar dari Alkitab ya, semua ada di situ. Kita tinggal terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan
bisa juga baca buku How to Win Friends dari Dale Carnegie. Ini saya suka sekali ya. Saya juga taruh itu ya di Mike juga taruh di grup ya. Bisa lihat buku-buku audio yang ada di YouTube. Video-video bisa dilihat di CH Atomy dan banyak juga dari YouTube Atomy Indonesia atau di WA Group. Ya, menghadiri Zoom meeting. Ini adalah charger kita seperti handphone ya. Kalau nggak di-charge mati. Nah, sama kalau nggak pernah dengar atau ikut meeting ya kita bisa patah semangat, apalagi kalau ngalami penolakan demi penolakan. Nah, memakai Atomy produk ini adalah salah satu syarat juga untuk bisa berhasil. Karena yang dijual adalah consumer product. Jadi Anda bisa membeli barang-barang yang biasa kita pakai sehari-hari, bisa dengan sharing dengan keluarga, atau kalau tidak bisa membeli dalam jumlah besar, mulai dari yang paling murah seperti odol, sikat gigi. Di samping itu, investasi untuk kesehatan kita sendiri ya, karena tidak memakai barang-barang karena kita memakai barang-barang yang bermutu tinggi dan bahan-bahan dengan natural ingredient ya, karena sekarang banyak sekali itu barang-barang yang bisa mengakibatkan kanker. Karena apa? Karena terlalu banyak chemical yang di dalamnya, seperti shampoo, seperti yang lain-lain itu ya, kita juga nggak tahu apa isi yang ada di vitamin yang kita makan gitu ya. Semua itu tidak berpengaruh di badan kita, tidak menolong badan kita. Nah, yang sama juga untuk kita bisa men-sharingkan Atomy Vision. Anda harus belajar, dan ini harus duduk serius kalau mau ikut meeting ya. Jadi ini yang saya lakukan. Setiap kali meeting saya tidak pernah tidak hadir ya. Jadi saya belajar terus bagaimana bisa men-sharingkan Atomy Vision ini ya, sampai saya bisa bertemu dan saya sampai bisa lakukan Zoom meeting. Sama juga dengan men-sharingkan produk ya, harus pernah coba dan mempunyai pengalaman sendiri. Seperti tadi yang saya udah kasih lihat ya, dengan pernah mencoba barangnya atau bisa bekerja sama dengan sponsor ya. Jadi kamu bisa juga bekerja dengan sponsor, minta sponsor terangkan kalau kamu belum pernah coba barangnya. Tapi sebaiknya ya pengalaman sendiri itu yang bisa double check, karena setiap orang beda ya, pakai produk itu bisa beda-beda reaksinya ya. Seperti hemohim, kan ada healing crisis dan lain-lain. Terus belajar, nomor 7 ya, terus belajar dan konsultasi dengan partner Anda dan follow up dengan customer dan lanjutkan orang-orang yang mau serius dengan Atomy Business. Nah, yang ke-8 dalam hal ini business building trust ya, dalam hal ini selalu berkata jujur dengan apa yang menjadi pengalaman dengan produk-produk yang kita pakai. Jadi setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda dengan produk yang dipakainya. Dan berusaha menolong downline Anda untuk bisa mendapatkan bonus income walaupun hanya sebagai customer. Dengan cara ya menerangkan bagaimana caranya ya. Semua itu bisa dijalankan dan Anda berusaha terus berusaha untuk bisa menjalankan produknya dan menolong customer. Ya, saran saya terus berjuang dengan penuh sabaran dan hati yang melayani dan tetap semangat di Atomy Business selagi kita masih ada kesempatan, dan bersyukurlah yang sudah mengetahui Atomy sebelum masa pensiun. Jadi setiap waktu yang Tuhan kasih bukan suatu kebetulan ya, tapi setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri ya. Terima kasih. Sekian sampai di sini journey saya di Atomy. Wow, luar biasa Ibu Meti Santosa, luar biasa buat sharingnya ya. Jadi mengenai 8 step core, 8 step ya, 8 step to suksesnya juga. Terima kasih banget ya Ibu Meti, jelas sekali kami boleh mendengarkannya. Terima kasih juga saya mau ucapkan buat semua speaker ya yang hari ini yang sudah meluangkan waktunya sharing buat kita semua, buat Pak Christopher, Ibu
Ibu Esther, Ibu Lydia, Juliana, dan juga Ibu Meti semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih buat untuk Mike Suryadi dan juga semua teman-teman ya, untuk semua yang telah join meluangkan waktunya untuk mendengarkan sesi ini. Dan pasti saya percaya ini akan bermanfaat buat kita semua ya, sangat bermanfaat. Dan jadi bagaimana kita semua pasti diberkati kan, satu persatu kita semua diberkati dengan sharing mereka ya, mulai dari company profile, marketing plan, product sharing, testimoni, dan juga road to success. Oke, terakhir sebagai penutup sebelum kita tutup kita punya session ini, kita mau ucapkan moto kita sekali lagi ya, moto dari Atomi, sama-sama kita ucapkan. Setelah itu, dan saya ucapkan selamat istirahat buat yang mau istirahat, sudah malam. Dan juga untuk selamat God of good day for the yang di Kanada. Oke, have a nice weekend too. Oke, mari sama-sama kita ucapkan lagi. Pertama, 3, 2, 1. Menghargai menciptakan mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Bye. Thank you, bye-bye. Thank you, bye. Bye. 구독, 좋아요 눌러주세요.